Ketemu lagi dengan saya Gembala Are. Saat ini saya ingin menanggapi apa yang pernah disampaikan oleh seorang pendeta perihal mengenai nubuatannya mengenai COVID-19 yang akan berakhir, akan lenyap kalau sudah lewat Paskah. Jadi dia dan teman-temannya atau pengikutnya, mereka berdoa untuk menghardik wabah corona ini, ya, dan itu akan selesai ketika Paskah. Nah, sekarang Paskah sudah selesai, ya, dan ternyata saudara, wabah corona itu tidak lenyap juga, dan hardikannya tidak berguna atau tidak terbukti, nubuatannya tidak terbukti. Nah, sebenarnya saudara-saudara, itu membuka pikiran kita dan harusnya itu menyadarkan para pengikutnya bahwa dia adalah nabi palsu atau dia adalah pelayan palsu. Mengapa saudara? Ya, walaupun ini saya akan kutip Ulangan 18, walaupun saya tidak percaya lagi adanya nubuatan, ya. Tetapi pada zaman itu kalau ada orang bernubuat, itu ada resikonya. Kalau nubuatannya tidak ditepati, maka biasanya dia akan dihukum mati. Ulangan 18 ayat yang ke-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya, nabi itu harus mati, saudara. Pada zaman ini, saudara, sepertinya nubuatan Tuhan Yesus mengenai akhir zaman, di mana akan muncul nabi-nabi palsu. Bukan hanya di Indonesia, saudara, tetapi ada begitu banyak di Amerika, di Afrika, di mana-mana begitu, ya. Di Indonesia ini sudah banyak. Baik dalam pemilihan presiden, ada pendeta yang cukup banyak masanya mengatakan bahwa pasangan si anu akan menang, ternyata tidak menang. Dia berkata bahwa Roh Kudus sudah membisikkannya bahwa ini menang, ternyata tidak, saudara. Tapi sampai detik ini banyak sekali orang masih percaya dan mengikutinya. Harusnya itu membuka mata mereka bahwa ini adalah seorang penipu, saudara. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan 3 sebelum Paskah, seorang pendeta dan semua jajarannya menghardik COVID-19, dan dalam keyakinan mereka, dalam nubuatan mereka bahwa setelah Paskah nanti, maka yang namanya wabah corona itu akan lenyap. Ternyata saudara, di Indonesia itu yang kena terinfeksi itu naik, ya, naik terus naik, saudara. Yang meninggal juga naik. Di dunia secara umum itu juga naik. 1 juta sekian, sekarang itu sekitar 2 juta. Dalam hitungan hari itu naik cepat, luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa si pendeta ini adalah pendeta palsu. Jadi saudara-saudara, apakah Anda masih mau nggak percaya kepada pendusta seperti itu? Resikonya besar sekali, saudara. Ya, iman Anda menjadi pertaruhannya, nyawa Anda menjadi taruhannya. Ya, tapi kalau kita baca, saudara, coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7, ya. Ini Tuhan sudah kasih tahu, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 hingga 23. Bukan setiap orang yang seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga, dan mengadakan banyak mujizat di namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalai padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini membuktikan ada begitu banyak orang yang dipakai oleh iblis, dan iblis itu akan memakai nama Tuhan. Untuk apa? Untuk menyesatkan, saudara. Ya, untuk menyesatkan orang-orang di sekitar mereka. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, sadarilah bahwa iblis telah bermain di dalamnya. Mereka adalah penipu-penipu, mereka adalah penyesat-penyesat, saudara. Oleh karena itu, pakailah Alkitab, pakai akal sehat Anda, supaya Anda tidak disesatkan. Alkitab Tuhan berikan kepada kita sebagai tolak ukur atau sebagai dasar keimanan kita. Tuhan berikan akal sehat kepada kita untuk kita gunakan
supaya kita bisa menemukan kebenaran dan dapat menilai ini benar dari Tuhan atau tidak. Jadi dua alat ini Tuhan berikan atau Tuhan anugerahkan supaya kita bisa menemukan kebenaran. Anda bisa menemukan kebenaran jikalau dua alat ini itu digunakan dengan baik. Saudara-saudara dalam Tuhan, hati-hati, waspadalah. Kita sedang memasuki akhir zaman, di mana penyesat itu akan bermunculan dan mereka akan bernubuat, dan nubuatan mereka tidak akan pernah mungkin bisa terjadi karena mereka bukan berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.